Pernah kepikiran nggak sih buat ngintip kartu para pemain besar di pasar saham? Penasaran gitu, mereka ini lagi diam-diam ngumpulin barang atau justru siap-siap jualan? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng rahasia di balik data broker saham. Oke, di depan kita ini ada data broker buat saham bumi. Kelihatannya rumit ya, tapi anggap aja ini kayak teka-teki. Setiap angka di sini itu petunjuk. Dan hari ini kita akan pecahkan teka-teki ini bareng-bareng buat ngebaca cerita apa sih yang sebenarnya terjadi. Sip, setiap investigasi itu kan selalu dimulai dari petunjuk yang paling kelihatan ya. Jadi, ayo kita bedah data ini mulai dari informasi paling atas yang langsung nongol di layar. Langsung kelihatan harga saham bumi ada di 220 dan turun 2,65%. Nah, ini dia petunjuk pertama kita yang paling jelas. Hari ini para penjual lagi lebih galak, lagi mendominasi pasar. Tapi penurunan harga itu baru permukaannya aja. Buat ngerti pertarungan yang sesungguhnya, kita perlu tahu rahasia besarnya pasar. Ada dua kekuatan yang selalu berantem, akumulasi lawan distribusi. Yuk kita cari tahu apa artinya. Gampangnya gini deh, bayangin ada dua kubu utama. Pertama, akumulasi. Ini adalah fase di mana para pemain gede diem-diem ngisi keranjang mereka, beli saham terus. Kedua, distribusi. Nah, ini kebalikannya. Saat mereka mulai kosongin keranjang alias jualan. Jejak inilah yang mau kita lacak. Dan kalau digambarin, kira-kira begini cara kerjanya. Akumulasi itu membangun pondasi yang kuat atau zona permintaan. Sementara distribusi itu menciptakan atap atau zona penawaran yang neken harga ke bawah. Simpel kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke data bumi tadi. Coba deh perhatiin bar indikator net di bagian atas. Kelihatan kan jarumnya agak miring sedikit ke arah hijau, ke arah big accumulation. Ini kasih kita petunjuk awal kalau ada pembelian. Tapi karena posisinya deket banget sama neutral, sinyalnya masih lemah. Kalau gitu, ayo kita fokus ke satu sisi dulu. Para pembeli. Siapa aja sih pemain kunci yang berusaha nahan harga saham hari ini? Nah, ini dia tiga pembeli teratasnya. Coba lihat broker SS, gila-gilaan. Mereka borong sampai 281 miliar rupiah. Diikuti XL dan GR. Angka-angka ini nunjukin kalau minat beli itu ada banget dan kuat. Tapi yang paling menarik di sini adalah lihat harga rata-rata beli CS 232. Itu kan jauh di atas harga penutupan di 220. Ini artinya bisa dua hal. Pertama, mereka nyangkut di harga tinggi. Atau kedua, mereka emang sengaja beli dan siap buat nahan saham ini jangka panjang. Dan ternyata, pola ini bukan cuma terjadi di SS loh. XL dan GR juga beli di harga yang lebih tinggi dari harga penutupan. Ini makin nguatin dugaan kalau para pembeli besar ini nggak panik. Dan kayaknya mereka emang niat buat ngehold posisi mereka. Oke, kita udah kenalan sama tim pembeli. Sekarang kita intip sisi lain dari pertarungan ini. Para penjual yang bikin harga jadi turun. Di tim penjual, kita punya MG sebagai pemain utamanya. Jualannya hampir 180 miliar. Terus ada II dan U yang juga ngelepas saham dalam jumlah yang nggak sedikit. Penjualan segede ini dari MG itu sinyal distribusi yang nggak bisa kita cuekin. Ini adalah aksi ambil untung atau buang barang, yang jelas-jelas menciptakan tekanan jual yang sangat besar di pasar. Yang lebih penting lagi, MG itu nggak sendirian. Adanya AI dan U sebagai penjual besar juga nunjukin kalau tekanan jual ini datang dari banyak pihak. Ini bukan cuma satu pemain yang keluar, tapi ada beberapa pemain besar yang geraknya barengan. Baik, kita udah lihat kekuatan dari dua kubu ini. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, apa sih arti dari pertarungan ini? Jadi, beginilah pertarungannya. Di satu sudut ada pembeli super kuat CSS yang kelihatannya bakal bertahan. Di sudut lain, ada penjualan masif dari MG yang dibantuin sama broker-broker besar lainnya. Wah, ini benar-benar pertarungan yang seimbang. Kalau kita ringkas, begini ceritanya. Yup, kekuatan beli itu ada. Tapi, faktanya harga saham tetap turun dan banyak banget pemain besar yang jualan. Jadi, interpretasinya adalah kita lagi ngelihat distribusi yang terselubung atau sebuah usaha akumulasi yang masih terlalu lemah buat ngelawan tekanan jual yang gede banget. Jadi, poin terpentingnya ya ini. Di pertarungan ini, nggak ada yang hitam atau putih. Pasar lagi dalam kondisi tarik tambang yang sempurna. Untuk saat ini belum ada pemenang yang jelas. Terus, apa artinya ini buat kita? Ada dua hal yang perlu banget kita perhatiin. Pertama, awasi terus gerak-gerik para pembeli besar yang nyangkut tadi. Langkah mereka selanjutnya bakal jadi kunci.
Kedua, selama para penjual raksasa ini masih terus jualan, ya bakal susah buat harga bisa naik kenceng. Jadi, analisis hari ini nunjukin pertarungan yang super seimbang, yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Antara pembeli yang mati-matian bertahan dan penjual yang terus menekan, siapa yang bakal nyerah duluan? Jawabannya nanti akan menentukan kemana arah harga saham ini selanjutnya.